Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini materi kita yaitu materi yang termuat dalam KD 3.5, yaitu menganalisis berbagai macam yang dicapai umat Islam pada masa Khilafah Ar-Rasyidin. Itu untuk pengetahuan. Kemudian untuk keterampilan yaitu KD 4.5 menyusun peristiwa penting dari berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khilafah Ar-Rasyidin. Kemudian materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Khilafah Ar-Rasyidin. Khilafah Ar-Rasyidin. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya Pak Guru, seperti biasa sebelum memulai kegiatan kita awali kegiatan kita ini agar apa yang kita lakukan ini dapat diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, silakan kita ulas pimpin doa di depan sesuai dengan kebiasaan kita. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa dan dilanjutkan dengan pembacaan surat-surat pendek. Berdoa mulai. Pelajaran kita hari ini adalah materi tentang pengertian Khulafah Ar-Rasyidin. Kemudian yang kedua, materi tentang latar belakang munculnya Khulafah Ar-Rasyidin. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah, ya, setelah mempelajari ini nanti diharapkan anak-anak sekalian bisa memahami apa itu Khulafah Ar-Rasyidin dan bisa menceritakan bagaimana latar belakang munculnya Khulafah Ar-Rasyidin. Nah, untuk materi itu Pak Guru ada siapkan video. Nanti kamu perhatikan videonya. Dan setelah menyimak video itu Pak Guru akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru, maka dari itu amati baik-baik video yang Pak Guru putar.
Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini, dan semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Baik, pada pertemuan kali ini kompetensi dasar kita yang pertama 3.5, yaitu menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian 4.5 ini untuk keterampilannya menyusun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua menjelaskan latar belakang Khulafaur Rasyidin. Adapun materi pembelajaran yang pertama adalah pengertian Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu kata khulafah dan kata rasyidin. Khulafah adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti, pemimpin atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai Nabi dan Rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari kata ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi dapat kita simpulkan anak-anak, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin itu sendiri terdiri dari 4 sahabat Nabi yang terpercaya, yaitu yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang menyebut dirinya sebagai pengganti Rasul atau Khalifatul Rasul. Kemudian yang kedua Khalifah Umar bin Khattab yang menyebut dirinya Amirul Mukminin. Dan Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir Khalifah yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka semua ini adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawa di saat masa kerasulan Muhammad SAW. Materi selanjutnya latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 3 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Pada hari itu Rasulullah SAW menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah SAW jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. Kondisi kesehatan Rasulullah SAW semakin hari semakin lemah. 4 hari menjelang wafatnya, beliau sudah tidak mampu lagi menjadi imam sholat 5 waktu. Sehingga orang yang ditunjuk untuk menggantikan sebagai imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian selanjutnya perselisihan kaum muslimin atau kaum muhajirin dan ansar muncul sesaat setelah Rasulullah SAW wafat. Situasi ini di kalangan kaum muslimin sempat kacau. Hal ini disebabkan Rasulullah SAW tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Kaum muhajirin dan kaum ansar adalah 2 kelompok yang merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam ba'da Rasulullah wafat.
Kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Dengan berbagai argumentasi, kaum Muhajirin adalah pengikut pertama yang berjuang sejak awal dengan Rasulullah SAW. Sementara Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ditunjuk untuk menggantikan imam sholat 5 waktu selama Rasulullah SAW sakit. Di pihak lain, kaum Ansar merasa paling berhak dengan argumen Islam dapat berkembang mengalami masa kejayaan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Kemudian perselisihan yang terjadi ini diselesaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab setelah ia mengemukakan berbagai argumentasi. Selanjutnya ia membaiat Abu Bakar As-Siddiq, diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan seluruh sahabat pada saat itu. Demikian materi. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi kegiatan ini baru dibahas sebenarnya pada anak. Jadi tiap-tiap kelompok dari apa yang video yang kita tayangkan tadi ya, harus memiliki satu, ini sebenarnya instruksi sebelum nonton video ya. Setiap kelompok itu harus memiliki pertanyaan. Di mana pertanyaan itu nanti ya akan dijawab, akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Ya, itu ya. Ya. Kan? Kelompok 1. Coba dari kelompok 1 jelaskan arti kata khalifah menurut bahasa. Kira-kira kelompok berapa yang bisa menanggapi? Baik, kelompok 2 silakan. Khalifah menurut bahasa berarti pemimpin. Khalifah menurut bahasa berarti pemimpin. Tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 2. Dari pengamatan apa pertanyaannya? Silakan untuk kelompok 2. Apa arti kata Rasidin? Apa arti kata Rasidin? Kelompok mana yang bisa menanggapi? Baik, kelompok 4. Silakan. Rasidin adalah tempat orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Rasidin adalah tempat orang khalifah yang ditunjuk oleh umat Islam, di mana 4 orang ini dipercaya untuk menjadi seorang khalifah. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terus selanjutnya kelompok 3. Jelaskan yang dimaksud dengan khulafah ar-rasyidin. Jelaskan yang dimaksud dengan khulafah Rasyidin. Siapa yang bisa menanggapi? Kelompok mana yang bisa menanggapi? Kelompok 2. Dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Baik, khulafah Rasyidin adalah para pemimpin yang mendapat petunjuk. Nah, dari ini ya, baik, kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian khulafah Rasyidin. Jadi khulafah Rasyidin itu adalah pemimpin-pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi sebagai seorang khalifah. Jadi ingat, sebagai seorang khalifah, bukan sebagai seorang nabi, untuk menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin umat. Jadi itu ya, itu kesimpulan daripada pengertian khulafah Rasyidin. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari latar belakang munculnya khulafah Rasyidin. Jadi anak-anakku sekalian, khulafah Rasyidin itu ya ada setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, sekali lagi, khulafah Rasyidin itu ada setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya. Jadi cerita itu diawali ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ya, terjadi perselisihan antara umat Islam itu sendiri, di mana
ada dua kubu ya. Yang pertama kubu Muhajirin dan yang kedua kubu Ansar. Jadi kedua kubu ini ya merasa mereka yang paling berhak untuk menggantikan posisi Nabi sebagai seorang khalifah, di mana kaum Muhajirin mengusulkan ya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam argumen. Yang pertama, Abu Bakar Islam itu pertama kali munculnya di Mekah. Ya. Kemudian yang kedua, Abu Bakar adalah orang yang selalu menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai imam ketika Nabi Muhammad SAW sakit. Kemudian kaum Ansar itu mengusulkan Sa'ad bin Ubadah dengan berbagai macam argumen bahwa Islam itu tumbuh dan berkembang di Madinah. Jadi seperti itu kesimpulan yang bisa Pak Guru sampaikan. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu dengan materi selanjutnya, yaitu prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Baik, itu tadi ya kita sudah melaksanakan diskusi. Sebagai penutup, mari kita sama-sama ya menutup kegiatan kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.